Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, materi kami tentang sejarah Perang Salib. Perang Salib yaitu perang yang terjadi di kawasan Eropa. Perang Salib berlangsung lebih dari 200 tahun. Peristiwa peperangan terlama dalam sejarah yang pernah ada. Perang Salib ini dimulai tahun 1095 hingga tahun 1291. Faktor yang melatar belakangi terjadinya peperangan ini sebenarnya lebih kepada kepentingan politik dari pihak yang bertikai. Dari pemerintahan Kaisar Bizantium dengan pemerintahan Turki Seljuk. Dari pemerintahan Kaisar Bizantium sebenarnya kekurangan pasukan militer untuk berperang. Tak habis pikir pemerintahan melakukan konspirasi untuk mencari bala tentaranya dengan membungkus rapi bahwa ini perang fanatisme keagamaan. Buktinya saat pemerintahan Kaisar Bizantium, Alexius Komnenos mengirimkan surat ke Paus Urbanus II. Pada saat itu Paus Urbanus menjadi sosok tokoh yang berpengaruh di keagamaan. Tujuannya agar beliau memberikan dukungan ke pengikutnya yang isinya tentang bahwa daerahnya akan ditaklukkan oleh Turki yang berarti diinvasi oleh umat Muslim. Lantas dari Paus Urbanus II menanggapi permintaan surat tersebut dari pemerintahan Alexius Komnenos dengan mengobarkan perang suci ke pengikutnya untuk membela agama Kristen dan mengatakan kepada pengikutnya siapa yang ikut perang membela agama maka dia akan mendapatkan penghapusan dosa setelah menyatakan untuk perang membela agama. Berbondong-bondong dari gabungan kawasan Eropa Barat untuk bergabung mempertahankan agamanya. Padahal awalnya ini merupakan perang kepentingan politik yang menjadi perang fanatisme agama. Kami akan menjelaskan faktor pendukung munculnya perang salib dari faktor politik, agama, dan sosial ekonomi. Pertama, faktor politik kekalahan Bizantium atau Konstantinopel pada tahun 1071 oleh dinasti Turki Seljuk, yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih menyebabkan kerajaan Bizantium kehilangan kerajaan mereka di Asia Kecil. Hal inilah yang membuat Alexius Komnenos mengirimkan surat ke Paus Urbanus II yang telah kami jelaskan di atas tadi. Di samping runtuhnya kerajaan Bizantium di Asia Kecil, sebenarnya merupakan banyak kerajaan di Eropa mulai takut dengan munculnya kekuatan besar, yaitu dinasti Turki Seljuk sebagai kerajaan Muslim. Kerajaan Eropa mulai berpikir untuk menghancurkan kerajaan Muslim tersebut. Beranggapan jika tidak segera dihentikan maka lambat laun akan mengancam dataran tengah Eropa. Dan ditambah terkenalnya pasukan Muslim sebagai pasukan rela mati atau jihad di jalan Tuhan, bertujuan untuk merebut kembali wilayah strategis seperti Mesir, Damaskus, Yerusalem, Ediska, dan daerah sekitarnya yang telah direbut oleh dinasti Turki Seljuk. Kerajaan-kerajaan Eropa mulai berkampanye dan memobilisasi warganya untuk ikut serta dalam peperangan. Kerajaan Eropa memulai peperangan saat mengetahui bahwa kerajaan Muslim tengah dalam kondisi kacau akibat konflik internal, di mana Khilafah Fatimiyah di Mesir sedang lumpuh dan Khilafah Umayyah di Spanyol, ditambah ketidakharmonisan hubungan kerajaan Muslim seperti di Mesir, Baghdad, dan di Cordoba. Faktor kedua, agama. Faktor agama ini dibungkus oleh pihak terlibat yang bertujuan untuk mengumpulkan kekuatan secara besar, mudah, dan cepat. Semua yang terpengaruh ikut dalam peperangan ini semenjak dinasti Turki Seljuk digantikan Khilafah Fatimiyah. Di wilayah Yerusalem pada tahun 1070 saat itu Khilafah Fatimiyah mengeluarkan kebijakan baru tentang pembatasan umat Kristiani dari Eropa untuk beribadah ke tempat Yerusalem. Banyak peziarah dari Eropa mengeluhkan kebijakan yang terjadi oleh otoritas Yerusalem tersebut.
berbagai sosial ekonomi. Salah satu penyebab munculnya perang salib ini dikarenakan keadaan sosial ekonomi di kawasan Eropa yang mulai terjepit. Semenjak dinasti Turki Seljuk menaklukkan Kaisar Bizantium atau Kerajaan Konstantinopel. Saat itu saudagar-saudagar muslim lain menguasai perdagangan Laut Tengah, terlebih lagi perdagangan di bawah kekuasaan dinasti Turki Seljuk yang menerapkan blokade jalur laut perdagangan oleh kapal Eropa. Hal ini membuat suplai perdagangan di kawasan Eropa Tengah terganggu. Sebenarnya pedagang Eropa memiliki pelabuhan strategis seperti Venezia, Genoa, dan Pisa yang dapat mengakses kota-kota timur hingga selatan. Karena sebagian pelabuhan dikuasai Muslim, hal ini membuat berhentinya perdagangan tersebut dan menyebabkan di kawasan Eropa langka dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Para pedagang juga menyerukan untuk ikut serta dalam perang salib serta saudagar menyokong dana untuk peperangan tersebut. Inilah beberapa rangkaian faktor munculnya perang salib yang terjadi lebih dari 200 tahun yang merupakan peristiwa peperangan terlama dalam sejarah yang pernah ada. Proses berlangsungnya perang salib. Perang salib dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Perang salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Secara global dibagi atas 3 periode. Periode pertama 1096 sampai 1144 Masehi. Seruan perang salib yang menggoncang dunia merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu, kampanye yang sama dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Hasil kerja keras dari 2 juru kampanye perang salib ini dimulai pada 1096, tepatnya musim semi, sehingga berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Pasukan perang salib ini berkumpul di Konstantinopel. Dalam perjalanan mereka menuju Palestina melalui Asia Kecil, banyak pasukan bergabung sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Namun sangat disayangkan, pasukan sebanyak ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinahan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hungaria yang segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Pada perang pertama ini, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Hancurnya pasukan salib pertama segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1097. Kali ini tentara salib menyeberang Selat Bosor, memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nisia. Selama sebulan, kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan salib dapat melumpuhkan Raha atau Edessa, Syria Utara hingga Antokia. Pada bulan Juni 1099 bergerak lagi tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini, akhirnya mereka berhasil menguasainya tepat pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Dengan berhasilnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota di sekitarnya, mereka dapat mendirikan 4 kerajaan Latin, yaitu Kerajaan Latin 1 di Edessa yang dipimpin oleh Raja Baldwin, Kerajaan Latin 2 di Antokia yang dipimpin oleh Raja Bohemond, Kerajaan Latin 3 di Baitul Maqdis dipimpin oleh Raja Godfrey, Kerajaan Latin 4 di Tripolo dipimpin oleh Raymond. Periode kedua 1144 sampai 1192 Masehi. Di bawah pimpinan Imam ad-Din Zangki, tentara Islam berjuang merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Pada tahun 1146 Masehi, perjuangan dilanjutkan oleh Nur ad-Din Zangki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasainya pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam berebut kembali kota di sekitar Edessa dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1164 Masehi, Nur ad-Din Zangki berhasil menaklukkan kota Antokia dan menyandera Emir Bohemond III dan sekutunya Raymond III.
Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Peperangan dilanjutkan dengan mengerahkan tentara Islam untuk membebaskan Mesir dalam tahun 1196 Masehi. Jatuhnya daerah-daerah kekuasaan tentara Kristiani ke tangan umat Islam memancing emosi tentara salib untuk mengobarkan perang salib berikutnya. Akan tetapi, gerakan mereka mendapat perlawanan sengit dari pasukan Nur ad-Din Zanki. Nasib pemimpin tentara salib Louis IV dan Konrad II melarikan diri dan pulang ke negerinya. Selanjutnya, pimpinan perang dipegang oleh Salah ad-Din al-Ayyubi. Di bawah pimpinannya tentara Islam semakin berjaya. Keberhasilan pertama yang dicetak pasukan Islam yaitu keberhasilannya mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam pada tahun 1187 Masehi. Masjid Aqsa pun kembali mengumandangkan azan, sementara pasukan salib banyak yang menjadi tawanannya. Perjuangan tentara salib selanjutnya dipimpin Raja Jerman Frederick Barbarossa, Raja Inggris Riccardo, dan Raja Prancis Philip August. Pada pertempuran ini, Raja Frederick tewas, sedangkan Philip dan Riccardo berhadapan dengan tentara Islam di Akka. Pasukan Islam berhasil mundur teratur untuk menyusun strategi. Sementara pasukan salib tidak berhasil memasuki kota suci Baitul Maqdis. Peperangan ini berlangsung sampai tahun 1192 Masehi. Keunggulan pasukan salib di Akka belum dapat memuluskan jalan mereka untuk datang segera membebaskan Baitul Maqdis, sebab mereka masih harus melalui perjuangan yang sangat berat menghadapi tentara Islam yang senantiasa menggalang kekuatan. Di samping itu, Raja Riccardo merasa berat dan jenuh melanjutkan peperangan dan memilih menawarkan gencatan senjata melalui surat. Maka pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi lahirlah apa yang disebut dengan Sulh ar-Ramlah yang berisi dua kesepakatan, yaitu daerah pantai sekitar Angka dalam kekuasaan tentara salib, Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam. Akan tetapi jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Dan dengan disahkannya perjanjian tersebut, maka Baitul Maqdis tetap berada di tangan umat Islam. Periode ketiga 1193 sampai 1291 Masehi. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir. Beberapa tahun setelah pasukan salib berhasil menduduki Konstantinopel, pada tahun 1218 Masehi mereka menyerang Mesir, tapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Dalam tahun 1229 Masehi, pimpinan tentara salib Frederick mengadakan perundingan damai dengan Malik al-Kamil, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan pasukan salib dengan Frederick II sebagai rajanya. Tetapi setelah melalui beberapa pertempuran melawan tentara salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, Al-Malik al-Saleh, putra Al-Malik pada tahun 1247 Masehi. Perlawanan tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik pada tahun 1263 Masehi. Al-Malik al-Zahir Baybars berhasil menaklukkan kota-kota Caesarea dan Akka. Keberhasilan yang sama juga terjadi dalam menaklukkan Yafa dan kota Antokia yang merupakan benteng pertahanan tentara salib dalam tahun 1271 Masehi. Perjuangan Baybars dilanjutkan oleh Sultan Qalawun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Lazikia dan Tripoli dapat ditaklukkan dalam tahun 1289 Masehi. Selanjutnya, kota-kota yang dikuasai tentara salib satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam, termasuk Baitul Maqdis. Tanggal 14 Agustus 1290 Masehi, kekuatan tentara salib sudah lenyap di Timur Tengah. Adapun sisa-sisa tentara salib selanjutnya melarikan diri melalui jalan laut dan kebanyakan mereka mengungsi ke Ciprus. Tokoh-tokoh perang salib. 1. Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit. Salahuddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang ksatria dan pengampunan pada saat ia berperang melawan tentara salib. Ia adalah orang yang berhasil menaklukkan Yerusalem. 2. Richard the Lionheart. Richard I adalah Raja Inggris antara tahun 1189 sampai 1199.
Ia sering dijuluki Richard si hati singa karena keberaniannya. Richard I terkenal sebagai salah satu tokoh dalam Perang Salib, di mana salah satu keberhasilannya dalam perang tersebut adalah merebut kota Siprus untuk mendukung pasukan Perang Salib. Richard juga merebut kota Acre pada tahun 1191, hingga Barbarossa. Frederick I Barbarossa adalah seorang raja Jerman yang dipilih di Frankfurt pada tanggal 4 Maret 1152 dan dimahkotai di Aachen pada tanggal 9 Maret. Dimahkotai sebagai Raja Italia di Pavia pada tahun 1194 dan dimahkotai sebagai Kaisar Kekaisaran Romawi suci oleh Paus Adrianus IV tanggal 18 Juni 1155. Ia juga dimahkotai sebagai Raja Burgundi di Arles pada tanggal 30 Juni 1178. Yang keempat, Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II nama aslinya adalah Muhammad Al-Fatih. Dia menjadi Sultan Turki dan berhasil menaklukkan Konstantinopel lewat aksinya yang sangat terkenal yang dikenal sebagai kapal yang berlayar di daratan. Pada waktu itu, dia memerintahkan prajurit untuk memindahkan kapalnya melewati gurun. 5. Baldwin IV. Baldwin IV dengan julukan Kusta atau Lepra, anak Almarik I dari Yerusalem, istri pertamanya Agnes dari Courtenay, menjadi Raja Yerusalem 1174 sampai 1185. Baldwin lahir di Yerusalem, separuh hidupnya dia jalani menghadapi penyakit lepra dan pada tahun 1185 akhirnya ia meninggal karena penyakit yang dideritanya itu. Sekian dan terima kasih.